Lalu yang keenam ada standar akuntansi di berbagai negara. Yang pertama dari Perancis, yaitu akuntansi di Perancis ini sangat terkait dengan kode sehingga sangat mungkin melewatkan kenyataan bahwa legislasi hukum komersial atau Code de Commerce dan hukum pajak sebenarnya menentukan banyak praktek akuntansi dan pelaporan keuangan di Perancis. Dasar utama aturan akuntansi adalah Hukum Akuntansi 1983 dan Dekret Akuntansi 1983 yang memuat plan compatible general wajib digunakan oleh seluruh perusahaan. Ciri khusus akuntansi di Perancis ini adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan kelompok yang dikonsolidasikan. Hukum Prancis memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. Alasannya, banyak perusahaan multinasional dari Prancis yang mencatat sahamnya di luar negeri. Lalu yang kedua ada dari Jerman. Hukum perusahaan tahun 1965 mengubah sistem pelaporan keuangan Jerman dengan mengarah pada ide-ide Inggris Amerika, tetapi hanya berlaku bagi perusahaan besar. Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa mulai mengeluarkan direktif harmonisasi yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya ke dalam hukum nasional. Direktif Uni Eropa yang keempat, ketujuh, dan ke-8 seluruhnya masuk ke dalam hukum Jerman melalui Undang-Undang Akuntansi Komprehensif yang diberlakukan pada tanggal 19 Desember 1985. Dua undang-undang baru diberlakukan pada tahun 1998. Yang pertama menambah sebuah paragraf baru dalam buku ketiga hukum komersial Jerman sehingga memungkinkan perusahaan yang menerbitkan saham atau utang pada sebuah pasar modal yang terorganisir untuk menggunakan prinsip akuntansi yang diterima secara internasional dalam laporan keuangan konsolidasi yang dibuatnya. Yang kedua, memperbolehkan pendirian organisasi sektor swasta untuk menetapkan standar akuntansi atas laporan keuangan konsolidasi. Lalu yang ketiga ada dari Jepang. Akuntansi dan laporan keuangan di Jepang ini mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Untuk memahami akuntansi di Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha, dan sejarah Jepang. Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Perusahaan-perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain dan seringkali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang paling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Model usaha keiretsu ini sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berasal pada tahun 1990-an. Lalu, untuk materi yang ketujuh ada perkembangan standar akuntansi yang ada di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia ini telah dimulai pada zaman penjajahan tahun 1602 hingga 1799. Saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana. Pada tahun 1800 hingga 1942, saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Tahun 1942 sampai 1945, pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit pada tahun Lalu yang ketujuh ada perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan tahun 1602 hingga 1799. Saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana pada tahun 1800 hingga 1942. Saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Tahun 1942 hingga 1945, pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit dan belum terdapat banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dilakukan harmonisasi terhadap standar keuangan, salah satunya harmonisasi pada IFRS.
Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yang berdiri sejak tahun 1957 merupakan wadah profesi akuntansi di Indonesia yang terus melakukan pengembangan standar untuk menyesuaikan dengan dunia usaha dan profesi akuntansi dan merupakan anggota dari International Federation of Accountants atau IFAC. Pada tahun 1973 dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS yang selanjutnya pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Pada tahun yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan, pada tahun 1994, Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan yang kemudian pada tahun 1998 berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Lalu yang ke-8 ada persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Proses pelaporan keuangan ini berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemilihan atas metode dan transaksi akuntansi yang akan digunakan sebagai basis pelaporan dipengaruhi oleh persepsi pihak pembuat laporan keuangan. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan saat mempengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan itu sendiri. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambil terikat dengan proses pelaporan keuangan yang dilatar belakangi oleh yang pertama, pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan. Yang kedua, pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Para penyusun standar perlu memperhatikan lingkungan bisnis yang ada sebagai salah satu syarat keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu standar baru. Standar yang mereka susun harus lebih didasarkan pada kepentingan lingkungan bisnis untuk mencatat suatu interaksi tertentu. Laporan keuangan merupakan produk pasar dan sebagai hasil dari sebuah proses pendekatan politik. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pelaporan keuangan diperoleh oleh keinginan untuk mempengaruhi pasar atau harga pasar saham. Proses pelaporan keuangan juga dipengaruhi oleh proses politik yang terlibat dalam regulasi seperti penetapan standar akuntansi dan interpretasi serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pasar. Lalu yang ke-9 ada tantangan akuntansi di masa yang akan datang. Ada 3 tantangan yang menjadi penghambat. Lalu yang ke-9 ada tantangan akuntansi di masa yang akan mendatang. Ada 3 tantangan akuntansi sektor bisnis zaman sekarang yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada keamanan data akuntansi. Yang pertama, ada keamanan data akuntansi. Pada saat ini, software akuntansi memberikan banyak keuntungan dan kemudahan untuk bisnis atau perusahaan. Dan menggunakan bantuan software akuntansi, proses akuntansi menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Namun, mengapa masih banyak pelaku bisnis yang tidak menggunakan software akuntansi? Salah satu hal yang mereka khawatirkan yaitu mengenai keamanan data perusahaan mereka. Para pelaku bisnis takut jika data keuangan akan bocor. Padahal semua itu dapat dicegah dan deteksi dengan mudah. Kita harus mencari tahu software akuntansi yang terbaik dan terpercaya, di mana software tersebut juga menyediakan paket keamanan sehingga risiko bocor data perusahaan akan mengecil. Lalu yang kedua ada beralihnya sektor akuntansi bisnis ke dunia digital. Untuk mengikuti perkembangan zaman, adanya perubahan era ini harus diikuti juga perubahan sikap. Masalahnya, sebagian masyarakat masih menganggap tabu masalah perubahan. Mereka masih ragu dengan perubahan karena masih berpikir secara konvensional. Takut atas ketidakpastian di masa depan salah satu momoknya. Rupanya hal tersebut tidak hanya umum terjadi masyarakat, dalam sektor akuntansi bisnis pun sama. Mereka enggan menyesuaikan dengan perubahan. Lalu yang ketiga ada analisis data di era big data. Di era digital, big data itu merupakan sebuah primadona. Lalu yang ketiga ada analisis data di era big data. Di era digital, big data merupakan sebuah primadona.
Perusahaan terutama yang skala besar dalam hal pengembalian keputusan dan perbaikan layanannya akan menggunakan data dari berbagai sumber, sehingga keputusan yang diambil akan menjadi keputusan terbaik. Sektor akuntansi bisnis juga melaksanakan hal tersebut, apalagi yang kita tahu bahwa akuntansi menyediakan informasi yang akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Lalu untuk materi yang ke-10 yaitu masa depan laporan keuangan. Laporan ini juga bisa menjadi acuan perusahaan untuk merencanakan masa depan bisnisnya, di mana dengan laporan ini Anda dapat mengetahui kondisi keuangan, juga mempermudah dalam melakukan evaluasi untuk perusahaan. Selain itu juga dapat memperhitungkan strategi keuangan yang lebih matang untuk masa yang akan datang. Dengan laporan arus kas atau cash flow, perusahaan Anda lebih mudah mengetahui kondisi keuangan, sehingga mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan pembuatan strategi bisnis dengan lebih tepat. Dengan begitu, perusahaan juga bisa melakukan evaluasi dan perbaikan jika terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam pengelolaan arus kas dan keuangan bisnis. Sama halnya dengan membuat laporan HR dengan talenta, kini perusahaan tidak perlu lagi mengerjakan laporan arus kas secara manual. Terdapat aplikasi keuangan perusahaan atau software keuangan yang mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan ini dengan cara lebih mudah, cepat, dan efisien. Saya rasa sekian penjelasan dari saya atas 10 materi dalam bab 1 pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan sangat membantu teman-teman semua untuk mengenal apa saja sih pelaporan keuangan dan standar akuntansi itu. Atas kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Lalu yang keenam ada standar akuntansi di berbagai negara. Yang pertama dari Perancis, yaitu akuntansi di Perancis ini sangat terkait dengan kode, sehingga sangat mungkin melewatkan kenyataan bahwa legislasi hukum komersial atau Code de Commerce dan hukum pajak sebenarnya menentukan banyak praktek akuntansi dan pelaporan keuangan di Perancis. Dasar utama aturan akuntansi adalah Hukum Akuntansi 1983 dan Dekret Akuntansi 1983 yang memuat plan compatible general wajib digunakan oleh seluruh perusahaan. Ciri khusus akuntansi di Perancis ini adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan atau Ciri khusus akuntansi di Perancis ini adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan kelompok yang dikonsolidasikan. Hukum Perancis memperbolehkan perusahaan Perancis untuk mengikuti standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. Alasannya, banyak perusahaan multinasional dari Perancis yang mencatat sahamnya di luar negeri. Lalu yang kedua ada dari Jerman. Hukum perusahaan tahun 1965 mengubah sistem pelaporan keuangan Jerman dengan mengarah pada ide-ide Inggris Amerika, tetapi hanya berlaku bagi perusahaan besar. Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa mulai mengeluarkan direktif harmonisasi yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya ke dalam hukum nasional. Direktif Uni Eropa yang keempat, ketujuh, dan ke-8 seluruhnya masuk ke dalam hukum Jerman melalui Undang-Undang Akuntansi Komprehensif yang diberlakukan pada tanggal 19 Desember 1985. Dua undang-undang baru diberlakukan pada tahun 1998,
Yang pertama, menambah sebuah paragraf baru dalam buku ketiga hukum komersial Jerman sehingga memungkinkan perusahaan yang menerbitkan saham atau utang pada sebuah pasar modal yang terorganisir untuk menggunakan prinsip akuntansi yang diterima secara internasional dalam laporan keuangan konsolidasi yang dibuatnya. Yang kedua, memperbolehkan pendirian organisasi sektor swasta untuk menetapkan standar akuntansi atas laporan keuangan konsolidasi. Lalu yang ketiga, ada dari Jepang. Akuntansi dan laporan keuangan di Jepang ini mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Untuk memahami akuntansi di Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha, dan sejarah Jepang. Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Perusahaan-perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain dan seringkali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang paling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Model usaha keiretsu ini sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berasal pada tahun 1990-an. Lalu, untuk materi yang ketujuh ada perkembangan standar akuntansi yang ada di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia ini telah dimulai pada zaman penjajahan tahun 1602 hingga 1799. Saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana. Pada tahun 1800 hingga 1942, saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Tahun 1942 sampai 1945, pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit pada tahun Lalu yang ketujuh ada perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan tahun 1602 hingga 1799. Saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana pada tahun 1800 hingga 1942. Saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Tahun 1942 hingga 1945, pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit dan belum terdapat banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dilakukan harmonisasi terhadap standar keuangan, salah satunya harmonisasi pada IFRS. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yang berdiri sejak tahun 1957 merupakan wadah profesi akuntansi di Indonesia yang terus melakukan pengembangan standar untuk menyesuaikan dengan dunia usaha dan profesi akuntansi dan merupakan anggota dari International Federation of Accountants atau IFAC. Pada tahun 1973 dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS yang selanjutnya pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Pada tahun yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan, pada tahun 1994, Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan yang kemudian pada tahun 1998 berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Lalu yang ke-8 ada persepsi manajemen lingkungan kerja dan pelaporan keuangan. Proses pelaporan keuangan ini berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemilihan atas metode dan transaksi akuntansi yang akan digunakan sebagai basis pelaporan dipengaruhi oleh persepsi pihak pembuat laporan keuangan. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan saat mempengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan itu sendiri. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambil terikat dengan proses pelaporan keuangan yang dilatar belakangi oleh yang pertama, pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan. Yang kedua, pengaruh lingkungan di mana manajemen berada.
Para penyusun standar perlu memperhatikan lingkungan bisnis yang ada sebagai salah satu syarat keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu standar baru. Standar yang mereka susun harus lebih didasarkan pada kepentingan lingkungan bisnis untuk mencatat suatu interaksi tertentu. Laporan keuangan merupakan produk pasar dan sebagai hasil dari sebuah proses pendekatan politik. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pelaporan keuangan diperoleh oleh keinginan untuk mempengaruhi pasar atau harga pasar saham. Proses pelaporan keuangan juga dipengaruhi oleh proses politik yang terlibat dalam regulasi seperti penetapan standar akuntansi dan interpretasi serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pasar. Lalu yang ke-9 ada tantangan akuntansi di masa yang akan datang. Ada 3 tantangan yang menjadi penghambat. Lalu yang ke-9 ada tantangan akuntansi di masa yang akan mendatang. Ada 3 tantangan akuntansi sektor bisnis zaman sekarang yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada keamanan data akuntansi. Yang pertama, ada keamanan data akuntansi. Pada saat ini, software akuntansi memberikan banyak keuntungan dan kemudahan untuk bisnis atau perusahaan. Dan menggunakan bantuan software akuntansi, proses akuntansi menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Namun, mengapa masih banyak pelaku bisnis yang tidak menggunakan software akuntansi? Salah satu hal yang mereka khawatirkan yaitu mengenai keamanan data perusahaan mereka. Para pelaku bisnis takut jika data keuangan akan bocor. Padahal semua itu dapat dicegah dan deteksi dengan mudah. Kita harus mencari tahu software akuntansi yang terbaik dan terpercaya, di mana software tersebut juga menyediakan paket keamanan sehingga risiko bocor data perusahaan akan mengecil. Lalu yang kedua ada beralihnya sektor akuntansi bisnis ke dunia digital. Untuk mengikuti perkembangan zaman, adanya perubahan era ini harus diikuti juga perubahan sikap. Masalahnya, sebagian masyarakat masih menganggap tabu masalah perubahan. Mereka masih ragu dengan perubahan karena masih berpikir secara konvensional. Takut atas ketidakpastian di masa depan salah satu momoknya. Rupanya hal tersebut tidak hanya umum terjadi masyarakat dalam sektor akuntansi bisnis pun sama. Mereka enggan menyesuaikan dengan perubahan. Lalu yang ketiga ada analisis data di era big data. Di era digital, big data itu merupakan sebuah primadona. Lalu yang ketiga ada analisis data di era big data. Di era digital, big data merupakan sebuah primadona. Perusahaan terutama yang skala besar dalam hal pengembalian keputusan dan perbaikan layanannya akan menggunakan data dari berbagai sumber. Sehingga keputusan yang diambil akan menjadi keputusan terbaik. Sektor akuntansi bisnis juga melaksanakan hal tersebut, apalagi yang kita tahu bahwa akuntansi menyediakan informasi yang akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Lalu untuk materi yang ke-10 yaitu masa depan laporan keuangan. Laporan ini juga bisa menjadi acuan perusahaan untuk merencanakan masa depan bisnisnya, di mana dengan laporan ini Anda dapat mengetahui kondisi keuangan, juga mempermudah dalam melakukan evaluasi untuk perusahaan. Selain itu juga dapat memperhitungkan strategi keuangan yang lebih matang untuk masa yang akan datang. Dengan laporan arus kas atau cash flow, perusahaan Anda lebih mudah mengetahui kondisi keuangan sehingga mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan pembuatan strategi bisnis dengan lebih tepat. Dengan begitu, perusahaan juga bisa melakukan evaluasi dan perbaikan jika terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam pengelolaan arus kas dan keuangan bisnis. Sama halnya dengan membuat laporan HR dengan talenta, kini perusahaan tidak perlu lagi mengerjakan laporan arus kas secara manual. Terdapat aplikasi keuangan perusahaan atau software keuangan yang mempermudah
kita dalam membuat laporan keuangan ini dengan cara lebih mudah, cepat, dan efisien. Saya rasa sekian penjelasan dari saya atas 10 materi dalam bab 1 pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan sangat membantu teman-teman semua untuk mengenal apa saja sih pelaporan keuangan dan standar akuntansi itu. Atas kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.